Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Halautusawab dengan NIM 238107004 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS perencanaan pembelajaran yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan komponen antara modul ajar dan RPP. Definisi dari RPP itu sendiri adalah merupakan rencana pembelajaran di kelas yang memuat langkah-langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran juga. RPP itu juga membantu guru untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, terus memilih materi pembelajaran yang efektif dan yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Terus yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi. Nah, komponen RPP itu sendiri yaitu ada identitas. Identitas itu terdiri atas ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan nama guru. Dan yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu merupakan acuan dari kurikulum yang menunjukkan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Terus yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran, merupakan rumusan hasil belajar yang diharapkan dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang keempat ada materi pembelajaran itu sendiri, yaitu uraian materi yang akan disampaikan, yang dijabarkan dari kompetensi dasar. Dan yang kelima yaitu ada metode pembelajaran. Nah, di sini maksudnya itu teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi. Yang keenam yaitu media pembelajaran, yaitu alat yang membantu dan digunakan untuk memperjelas penyampaian materi. Yang ketujuh yaitu sumber belajar, yaitu biasanya ada daftar buku atau sumber lain untuk mendapatkan materi. Yang kedelapan itu langkah-langkah pembelajaran. Di sini adanya rincian kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas. Yang kesembilan yaitu ada penilaian, yaitu cara guru untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi. Nah, titik fokus pada RPP ini terletak pada proses pembelajaran di kelas. Nah, RPP dirancang untuk membantu guru dalam mengelola waktu, materi, dan kegiatan pembelajaran secara efektif. RPP bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Nah, sedangkan pada modul ajar itu fokusnya yaitu pada materi pembelajaran dan kemandirian siswa dalam belajar. Terus modul ajar dirancang untuk memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, modul ajar biasanya dibuat berdasarkan standar kurikulum dan memenuhi standar pembelajaran. Modul ajar dirancang untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Nah, tadi kan komponen utama dari RPP sudah dijelaskan. Nah, perbedaannya yaitu saya akan menyebutkan komponen utama dari modul ajar itu sendiri. Nah, kalau modul ajar ada informasi umum. Yang pertama, informasi umum itu terdiri dari identitas penulis modul, terus kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, terus model pembelajaran yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada komponen inti. Nah, komponen inti itu terdiri atas tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidiknya itu sendiri. Nah, yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu terdiri dari LKPD, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tes diagnostik peserta didik sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Karena apa? Karena membantu guru memahami kondisi awal siswa sebelum memulai proses belajar mengajar. Hal ini memungkinkan guru untuk merancang perencanaan pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Berikut adalah teori-teori yang mengemukakan tentang teori diagnostik. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Kaitannya dengan tes diagnostik itu adalah membantu guru memahami konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki siswa, dan guru dapat merancang pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pemahaman awal mereka. Teori yang kedua yaitu teori belajar bermakna atau meaningful learning. Teori belajar bermakna menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi ketika siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.
Apa sih kaitannya dengan tes diagnostik? Yaitu membantu guru mengidentifikasi pengetahuan dan konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Yang ketiga yaitu teori diferensiasi pembelajaran. Nah, menekankan pentingnya menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan siswa. Nah, tes diagnostik itu memungkinkan guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga strategi pengajaran dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka ataupun peserta didik. Yang keempat yaitu teori evaluasi formatif. Nah, menekankan pentingnya menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, teknik diagnostik merupakan bentuk evaluasi formatif yang dilakukan di awal pembelajaran. Hasil tes diagnostik itu membantu guru dalam memperbaiki rencana pembelajaran untuk memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nomor 3 yaitu rancangan pembelajaran dengan tema ekosistem, yaitu menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran yang relevan, terus media pembelajaran yang relevan, serta penilaian yang relevan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran yang aktif dan konstruktivis. Nah, di sini bisa berupa diskusi kelompok. Jadi, siswa itu dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan konsep interaksi antar makhluk hidup. Diskusi ini akan membantu siswa saling bertukar ide dan memahami konsep secara lebih mendalam. Terus juga yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa akan membuat model ekosistem yang sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Ini akan melibatkan siswa dengan gaya belajar yang kinestetik dan memberikan pengalaman langsung. Terus bisa dengan menggunakan simulasi dan role play, menggunakan permainan peran untuk menggambarkan interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem, sehingga siswa itu dapat merasakan langsung bagaimana makhluk hidup itu saling berinteraksi. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Nah, bisa berupa buku teks. Jadi buku teks ini juga sebagai sumber informasi utama mengenai konsep ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. Contohnya kita menggunakan buku siswa tematik yang terpadu dari Kemendikbud. Yang kedua yaitu gambar ekosistem. Nah, gambar-gambar yang menunjukkan berbagai ekosistem seperti ekosistem hutan, laut, padang rumput, dan lain-lain. Nah, ini tuh bisa kita mengajak siswa untuk membuat diorama misalnya agar lebih realistis gitu. Nah, ini tuh membantu siswa memahami variasi ekosistem dan interaksi di dalamnya. Terus bisa menggunakan model fisik. Nah, siswa dapat membuat model ekosistem menggunakan bahan daur ulang, nah seperti kotak-kotak, botol, plastik, tanah, dan tanaman kecil untuk menunjukkan interaksi antara makhluk hidup. Terus kita juga bisa menyuruh siswa itu membuat video yang menarik gitu. Bisa menggunakan video yang pendek tentang ekosistem yang menunjukkan interaksi antar makhluk hidup. Ini bisa menjadi alat visual yang menarik. Yang terakhir yaitu menggunakan penilaian relevan itu menurut saya menggunakan penilaian formatif. Nah, tadi kan menggunakan metode PJBL. Jadi kita menggunakan penilaian formatif itu mengambil observasi. Nah, selama diskusi kelompok itu dan kegiatan proyek, guru itu mengamati siswa. Terus bisa menggunakan kuis singkat di mana setelah sesi pembelajaran kita memberikan kuis singkat kepada siswa untuk gunanya mengevaluasi pembelajaran siswa itu sendiri. Terus yang kedua ada penilaian sumatif. Ada yang pertama presentasi proyek. Jadi guru itu menilai berdasarkan kriteria. Terus yang kedua laporan tertulis. Jadi kita meminta siswa untuk menulis laporan sederhana. Jadi tentang apa yang mereka pelajari dari proyek diskusi tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menurut pendapat saya langkah pertama itu kita bisa menganalisis gitu penyebabnya. Apakah metode yang kita terapkan itu
berpusatnya pada kita sendiri ataupun guru gitu. Apakah gitu soal-soal evaluasi yang kita berikan itu hanya mengukur kemampuan menghafal saja gitu. Mungkin solusinya itu saya akan mengintegrasikan aktivitas pembelajaran yang merangsang HOTS dengan mempertimbangkan kemampuan kognitif pada anak SD itu sendiri. Nah, aktivitas ini bisa berupa yang pertama melakukan pertanyaan yang terbuka kepada siswa, yang kedua yaitu membagi kelompok kecil untuk mendiskusikan konsep yang dipelajari. Nah, diskusi ini dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan arahan untuk saling berbagi pengalaman. Terus yang ketiga itu problem solving dengan memberikan soal-soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, mungkin solusi yang kedua yaitu kita bisa mengganti ataupun beralih metode yang tadinya berpusat pada guru, kita berpusat pada siswa gitu, menggunakan seperti model PJWL, project based learning ataupun pembelajaran kooperatif. Terus yang ketiga, kita juga bisa mengurangi soal-soal hafalan dan meningkatkan soal itu untuk menuntut analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus yang keempat yaitu kita itu bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada siswa, bukan hanya kita memberikan sekedar nilai gitu. Terus yang terakhir gitu, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan pemahaman konsep siswa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jawabannya adalah 3 kendala utama yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran. Kendala yang pertama yaitu pemahaman guru yang terbatas. Nah, banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan, maksudnya pendidikan karakter, dan bagaimana cara mengintegrasikan dalam pembelajaran. Solusinya yaitu kita dengan mengadakan pelatihan dan workshop tentang pendidikan karakter untuk meningkatkan pemahaman guru, dan materi pelatihan harus mencakup strategi praktis untuk menyisipkan nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Kendala yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya yang tidak memadai seperti materi ajar dan media pembelajaran yang relevan dapat menghambat integrasi nilai karakter. Nah, solusi yang aplikatifnya yaitu mengembangkan materi ajar yang terintegritas dengan nilai karakter dan menyediakan akses sumber daya digital. Kolaborasi dengan pihak luar seperti organisasi pendidikan juga dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan. Nah, kendala yang ketiga yaitu budaya sekolah yang belum mendukung. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung pendidikan karakter dapat menjadi hambatan dalam upaya guru gitu. Solusinya yaitu kita membangun budaya sekolah yang positif gitu. Melalui apa? Melalui program-program yang melibatkan seluruh sekolah. Nah, termasuk orang tua dan siswa. Kegiatan seperti seminar, kampanye, atau proyek sosial dapat meningkatkan dan dukungan terhadap pendidikan karakter. Mungkin cukup untuk saya menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal UTS tadi. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.